pilihan, menjadi ibu rumah tangga atau berkarir. Dan dilema ini tidak dirasakan oleh laki-laki. Pernah nggak sih laki-laki ditanya mau jadi ayah yang baik atau menjadi ayah yang Kayaknya bekerja? sih nggak pernah kayak gitu kan, kabarnya soalnya laki-laki tuh yang bekerja untuk menafkahi dirinya itu udah hebat, udah bener gitu, jadi nggak perlu lah belajar kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya perempuan yang hebat itu yang mau dan terus belajar. Yaitu yang tadi, laki-laki yang hebat pasti memerlukan perempuan Yang hebat juga. Jadi kita harus menjadi perempuan yang hebat jika ingin mendapatkan laki-laki yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu dan kita terbebas dari virus corona ini ya. Amin ya Allah. Amin. Kembali lagi di podcast Kita Bisa. Perkenalkan, nama saya Citra Puspitasari yang akan memandu jalannya acara mulai awal hingga akhir acara nanti. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan dosen UINSA yaitu Ibu Jamalia. Enaknya dipanggil apa nih Mbak? Mbak aja. Oh, Mbak aja ya. Biar Oke. kita diskusinya enak gitu ya. Mbak Lia aja ya, lebih singkat, lebih simpel gitu. Jadi kita akan berbincang-bincang bagaimana sih caranya menjadi perempuan hebat. Apa itu perempuan hebat? Nah, gitu ya? apa itu ya? Secara tradisi perempuan itu dianggap rendah dan dinomorduakan. Untuk apa sih perempuan itu harus berpendidikan tinggi? Untuk apa sih bekerja? Apa perempuan itu ingin menyaingi laki-laki? Gimana nih Mbak Jamalia? Ya, kita pasti kerap banyak sekali statement-statement yang seperti itu ya teman-teman. Untuk apa sih perempuan itu berpendidikan tinggi kalau ujungnya harus jadi ibu rumah tangga gitu kan? Dan ini menarik sih, saat perempuan selalu ditanya, ya kan? Ditanya ingin menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir, selalu perempuan dibuat dilema yang tidak pernah dirasakan oleh laki-laki. Apakah pernah kalian mendengar pertanyaan mau jadi ayah yang baik atau jadi ayah yang bekerja? Nah, mungkin kan. Jadi saya juga pernah menonton videonya Mbak Nana dan juga Sihab, kenapa perempuan harus memilih antara dua, menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Jika kita bisa memilih keduanya, kenapa kita harus memilih salah satu? Dan kita itu wanita sebagai multi peran dan kita juga multitasking gitu kan. Kita berpendidikan tinggi itu untuk apa sebenarnya? Untuk kita berwawasan luas bahwasannya menjadi ibu itu tidak semudah itu. Menjadi ibu, menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita nanti itu membutuhkan teori juga, membutuhkan pengalaman. Nah, jadi sekarang menurut Bali ya, wanita itu emang harus memilih atau gimana? Atau wanita itu harus memilih antara jadi wanita ibu rumah tangga, berkarir atau berpendidikan? Itu gimana Mbak? Nah, ya, jadi perempuan itu kerap ditanya dan membuat dilema antara dua pilihan, menjadi ibu rumah tangga atau berkarir, gitu kan. Dan dilema ini tidak dirasakan oleh laki-laki. Saat perempuan ingin berkarir, rasanya perempuan itu ingin menyalahkan kodratnya sebagai perempuan. Tapi saat perempuan memilih menjadi ibu rumah tangga, kerap diremehkan. Nah, cuma jadi ibu rumah tangga aja, gitu kan. Dan ini tidak dirasakan oleh laki-laki, ya. kan? Pernah nggak sih laki-laki ditanya mau jadi ayah yang baik atau menjadi ayah yang Kayaknya bekerja? sih nggak pernah kayak gitu kan, kabarnya soalnya laki-laki tuh ya bekerja untuk menafkahi gitu kan ya. Jadi kita berpendidikan tinggi, kita ingin menjadi wanita karir itu tidak semata-mata ingin mengalahkan laki-laki, tidak ingin menyalahkan kodrat. Tetapi di sini perempuan itu multi peran, perannya banyak. Kita tidak bisa meremehkan perempuan yang hebat. Bayangkan aktivitas di rumah menjadi ibu rumah tangga, dan saya di sini tidak menjelekkan ibu rumah tangga ya, karena menjadi ibu rumah tangga itu juga susah kan ya? luar biasa, harus Nggak mengurus gampang anak. gitu. Bahkan apakah ibu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan? Ada banyak sekali banyak kan. sekali. Bahkan hal sepele mengikuti pengajian rutin di rumah, di kampung itu juga pekerjaan kegiatan, perempuan, kerjaan juga. dan itu makin sibuk sekali gitu Dan kan. menjadi kesibukan kan bagi perempuan ibu rumah tangga itu. Nah, jadi kita sebagai wanita itu tidak harus memilih ya.
Jadi kalau misalnya kita bisa dua-duanya, itu kita ya udah dijalanin aja gitu. Ya benar, kita itu tidak harus memilih gitu kan. Kita tidak berhak memilih. Kalau kita bisa dua-duanya, kenapa kita harus memilih gitu kan. Apalagi perempuan itu multitasking. Jadi manusia itu mempunyai otak ya, otak kanan dan otak kiri. Dan di tengah-tengahnya, pas di bawah belahan hidung itu ada otak tengah gitu kan. Nah, Allah menciptakan otak tengah seorang perempuan itu 30% lebih tebal dari laki-laki. Maka dari itu ya. maka dari itu perempuan itu bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Beda dengan laki-laki ya, Beda dengan laki-laki, tapi mungkin laki-laki itu lebih fokus ya. Perempuan itu saat mengambil pilihan itu kan susah gitu. Dan susah konsentrasinya. Dikit-dikit dibawa pakai perasaan, dikit-dikit mau ngambil keputusan ini aku bingung gitu kan ya biasanya. Tetapi perempuan itu multitasking, dia bisa melakukan apapun. Contohnya saja ada ya, tangannya masak, tangan kirinya menjaga anak ya kan. Itu tuh contohnya multitasking. Sama seperti halnya jika dia bisa bekerja dan bisa menjadi ibu rumah tangga, no problem gitu loh, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya itu memang beban untuk kita, aduh aku jadi ibu rumah tangga aja udah nggak ada waktu gitu kan. Aku jadi ibu, aku jadi wanita karir, itu 24 jam sibuk, jadi aku nggak bisa ngurus anakku gitu. Tapi sebenarnya perempuan yang hebat, sekali lagi, kenapa kita harus menjadi perempuan yang hebat? Supaya kita bisa mengatur waktu. Nah, di situ ya Di situ poinnya ya kan. Kalau misalnya kita bisa milih dua-duanya, kenapa kita harus memilih salah satu gitu kan? Tapi itu jika kita udah bisa memanajemen waktu dengan baik. Ya, jadi menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia, dan menjadi wanita karir itu tidak menyalahi kodrat. Pokoknya yang penting kita sebagai wanita harus menjadi perempuan yang hebat ya kan. Dan kita harus terus belajar. Nah, ngomong-ngomong soal terus belajar nih, apakah wanita berpendidikan dan berkarir itu harus terus-terusan belajar sih, Mbak? Nah, ini menarik ya. Apa kita harus terus belajar? Kita nggak hanya perempuan ya, sebagai manusia kita itu belajar hingga menutup mata. Kita belajar sampai akhir hayat. Karena belajar itu bukan pekerjaan di dalam kelas mengikuti teori yang ada, tetapi kita belajar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu menjadi pelajaran buat kita. Dan nggak semua orang mau belajar. Ada ujian gitu kan, aduh langsung mengeluh dan lain-lain. Harusnya kita belajar, kita dipertemukan dengan orang yang menuntut yang seperti ini dan itu yang mungkin tidak kita sukai. Harusnya kita belajar dari situ. Jadi kata-kata belajar itu tidak akan berhenti. Kita nanti menjadi apapun itu, menjadi ibu, menjadi seorang istri, menjadi wanita karir, menjadi pimpinan itu ya, kita walaupun belajar, kita menjadi pimpinan, kita menjadi orang yang di atas, kita juga harus belajar. Belajar itu apa sih? Belajar itu saat kita menerima pendapat orang lain dan itu sebenarnya betul. Dan saat orang nggak mau belajar, itu dia maunya bener sendiri. Nggak lah, intinya belajar dari kesalahan ya. Nah, belajar dari kesalahan, belajar dari hal yang baru. Karena apapun itu, kita saat menemukan hal yang baru, kadang kan kita nggak tahu. Tapi ada juga orang yang nggak mau belajar. Aku yang lebih tahu, aku yang lebih bisa. Gitu. Ya itu kan beda ya. Itu kan orang yang merasa dirinya itu udah hebat, udah bener gitu. Jadi nggak perlu lah belajar kayak gitu. Jadi perempuan berpendidikan tinggi sampai melanjutkan ke sarjana misalnya seperti itu ya. Di kuliah itu mereka tidak hanya belajar teori gitu kan, tetapi belajar bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana berwawasan luas. Karena kita sendiri sebagai nantinya kita sendiri sebagai ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Kita dituntut untuk bisa menjadi mengajari guru juga ya kan. Nah, kenapa kita harus kuliah? Kenapa kita harus berpendidikan tinggi? Sekarang begini ya,
di pendidikan tinggi itu kita bukan hanya mendapatkan teori, tetapi kita mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman. Nah, kita juga bisa belajar dari pengalaman tersebut. Nah, kan ya. Karena seperti ini ya, contoh kita lagi diskusi dengan orang-orang penting, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Kita tidak mungkin bisa diskusi dengan mereka kalau kita tidak kuliah. Betul? Benar. Kalau kita hanya di rumah saja, kita tidak bisa berwawasan luas. Kita tidak punya kesempatan itu. Kita nggak akan bertemu dengan orang-orang di luar sana yang lebih hebat daripada kita sendiri. Dan banyak orang-orang hebat di luar sana. Nah, jadi kita itu belajar dari mereka, kayak gitu kan. Kayak pengalaman-pengalaman mereka itu kita dapat belajar dari pengalaman mereka juga, dan ngambil dari segala permasalahan yang ada di kehidupan mereka. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwasannya perempuan yang hebat itu yang mau dan terus belajar. Walaupun kita mengasah pendidikan, kita berkarir, kita juga harus menjadi ibu rumah tangga yang baik, gitu kan. Karena itu adalah tujuan kita. Gitu kan. Nah, tetapi menjadi ibu rumah tangga yang baik versi kita, gitu kan, kita harus berwawasan luas. Supaya apa yang kita ajarkan kepada anak kita nanti itu tidak salah. Salah. Oh ya, dari belajar itu kita jadi mempunyai pemikiran dan wawasan yang luas ya, Pak. Iya, benar. Jadi saat kita tidak mengasah wawasan kita tidak bisa merubah mindset kita. Misalnya dalam mendidik anak, gitu kan. Oh, anak saya itu harus jadi ini, jadi A, gitu kan ya. Nah, saat kita berwawasan luas, kita itu dapat merubah mindset kita. Sebagai orang tua harus tahu apa sih bakat dia, apa sih kemampuan dia. Kita tidak boleh, oh anak saya harus jadi dokter nanti. Saya nggak mau tahu, pokoknya dia harus jadi dokter. Jadi memberatkan anaknya. Itu. Jadi dari pendidikan, dari belajar secara luas, kita itu bisa menjadi perempuan hebat dengan hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang sepele hingga hal-hal yang besar. Dan itu saat kita berpendidikan, kita juga bisa merubah mindset kita, bahwasannya mindset yang kuno itu bisa kita rubah. Kayak budaya-budaya yang kuno juga bisa kita rubah gitu ya. Jadi kita itu berpendidikan dan menjadi wanita karir misalnya, itu tidak ingin merendahkan laki-laki, tetapi kita ingin menyeimbangi laki-laki, seperti itu. Karena perempuan itu bukan di belakang laki-laki, tapi kita di sampingnya ya. Jadi ya itu yang tadi, laki-laki yang hebat pasti memerlukan perempuan yang hebat juga. Jadi kita harus menjadi perempuan yang hebat jika ingin mendapatkan laki-laki yang hebat. Jadi bisa disimpulkan bahwa menjadi perempuan hebat itu tidak harus memilih. Jadi kalau kita bisa melakukan segalanya, itu ya udah dijalanin saja gitu. Jadi kita tidak harus memilih antara bekerja, berpendidikan, ataupun mengurus anak, menjadi ibu rumah tangga. Kalau kita bisa, kenapa tidak gitu loh, menjadi wanita yang hebat. Dan untuk sobat podcast kita bisa, jangan lupa untuk terus menonton podcast kita ya. Saya Citra Puspitasari dan narasumber saya Jamalia sebagai dosen UINSA pamit undur diri. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.